Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang metode penyusutan aktiva tetap dalam pengantar akuntansi. Depresiasi atau penyusutan adalah proses mengalokasikan harga perolehan aset berwujud menjadi beban secara sistematik dan rasional pada periode yang telah diperkirakan dari manfaat sampai dengan penggunaan aset. Ya, berarti adalah mengalokasikan harga pokok menjadi beban secara sistematik dan rasional dalam satu periode. Proses mengalokasikan biaya bukanlah penilaian aset. Dilakukan pada pengembangan tanah, bangunan, dan peralatan kecuali tanah. Dapat didepresiasikan karena kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset akan menurun selama masa ekonomis aset tersebut. Berarti aset yang kita beli dia akan mengalami penurunan nilai secara ekonomis, ya, sehingga menurunkan terhadap kemampuan daripada aset tersebut. Apabila aset sudah mulai menua, maka perlu untuk diganti. Makanya perlu biaya, makanya perlu kita depresiasikan atau kita susutkan. Karakteristik penyusutan: semua aset tetap kecuali tanah kehilangan kapasitas produktifnya yang menyediakan jasa. Kehilangan ini diakui sebagai beban penyusutan. Penyusutan fisik terjadi akibat kerusakan dan keausan ketika digunakan dan pengaruh cuaca. Penyusutan fungsional terjadi ketika suatu aset tetap tidak dapat lagi menyediakan jasa pada tingkat yang dimaksud, misalnya komputer pribadi. Berarti penyusutan terdapat dua penyusutan fisik, penyusutan fungsional. Kalau fisik ada akibat kerusakan atau keausan ketika digunakan, sedangkan penyusutan fungsional adalah ketika suatu aset tetap tidak lagi dapat menyediakan jasa pada tingkat yang dimaksud. Depresiasi. Faktor dalam penghitungan depresiasi adalah harga perolehan, seluruh biaya yang terjadi untuk memperoleh peralatan yang membuat siap untuk digunakan, cost namanya, atau harga perolehan. Masa manfaat. Estimasi masa manfaat diperkirakan berdasarkan kebutuhan untuk perbaikan masa pelayanan dan kerentanan untuk kadaluarsa. Itu adalah masa manfaat, masa yang suatu peralatan yang digunakan. Nilai residu, residual value adalah estimasi nilai aset pada akhir umur ekonomisnya. Ini merupakan nilai sisa daripada aktiva tersebut atau masih mempunyai nilai yang tidak terlalu besar. Metode depresiasi tujuannya untuk memilih metode terbaik yang mengukur kontribusi aset ke pendapatan selama umur ekonomis. Contohnya adalah metode garis lurus, metode unit aktivitas, dan metode saldo menurun. Faktor beban penyusutan adalah harga perolehan dikurang nilai sisa atau nilai residu tadi sama dengan nilai yang dapat disusutkan. Umur manfaat, beban penyusutan secara periodik, bisa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, dan tahun kelima, tergantung daripada manfaat dari alat tersebut atau usia daripada alat tersebut atau peralatan tersebut atau mesin tersebut. Nah, kita contohkan harga perolehan suatu barang adalah 24.000 US dollar. Kita estimasi umur manfaatnya adalah 5 tahun. Berarti kita estimasi masa pakainya adalah 5 tahun. Umur estimasi manfaatnya adalah 10.000 jam, ya. Umur manfaat atau estimasi manfaat. Estimasi nilai sisa atau nilai residu dari peralatan tersebut. Kita mempunyai 3 metode dalam penentuan tarif penyusutan
aktiva tetap. Pertama adalah metode garis lurus. Beban jumlah yang sama setiap tahun. Ini karakteristik dari metode garis lurus. Bebannya, jumlahnya sama setiap tahun. Biaya yang dapat didepresiasikan, harga perolehan atau cost, dikurangi nilai residunya, residual value. Berarti harga perolehan dikurang nilai sisa, dibagi dengan estimasi umur, dapatlah penyusutan 1 tahun. Nah, tadi harga perolehan adalah 24.000 US dollar, dikurang 2.000 US dollar nilai residunya, dibagi 5, dapatlah penyusutan per tahunnya adalah 4.400 US dollar, dan itu selama 5 tahun. Ini tarifnya adalah 4.400 dibagi dengan 24.000 US dollar, dapatlah 18,3% tarif dari penyusutan dengan metode garis lurus yang akan dipakai untuk sebagai perhitungan untuk menentukan besarnya penyusutan setiap tahun selama 5 tahun. Nah, metode garis lurus digunakan secara luas oleh perusahaan karena sangat sederhana dan memungkinkan transfer biaya yang wajar ke beban periodik jika manfaat aset tersebut sama dari periode ke periode. Nah, ini tabel dari metode garis lurus ya. Kita buatkan biasanya nanti ada harga perolehan, ada akumulasi penyusutan awal tahun dan nilai buku awal tahun, dan beban penyusutan per tahun adalah 4.400 setiap tahun selama 5 tahun. Nanti nilai sisa setiap tahun, nilai buku akhir tahun akan kelihatan. Dari harga perolehan 24.000 US dollar dikurang 2.000 US dollar dibagi 5 tahun, dapatlah 4.400 US dollar per tahun biaya penyusutannya. Yang kedua adalah metode unit aktivitas. Perusahaan mengestimasi unit aktivitas total untuk menghitung biaya depresiasi per unit. Beban bervariasi berdasarkan unit aktivitas. Biaya yang dapat didepresiasikan harga perolehan dikurangi nilai residu. Adalah dengan sebagai rumus sebagai berikut: harga perolehan dikurang estimasi nilai sisa atau nilai residu dibagi dengan estimasi umur manfaat dalam unit, jam, dan lain-lain. Dapatlah penyusutan per unit atau jam dan lain-lain. Mulai kita hitung. Tadi kita udah punya satu soal. Harga perolehan peralatan ada 24.000 US dollar dikurang 2.000 US dollar dibagi dengan 10.000 jam. Dapatlah tarif biaya penyusutan dalam 1 tahun dengan metode unit aktivitas adalah 2,20 per jam US dollar. Berarti 2,2 dolar per jam. Metode unit aktivitas ini lebih sesuai dibanding dengan metode garis lurus ketika jumlah penggunaan aset tetap bervariasi. Penggunaan aset itu setiap tahun itu berubah-ubah ya. Maka sangat bagus menggunakan metode aktivitas. Metode saldo menurun. Ini merupakan metode ketiga dalam penentuan besarnya tarif biaya penyusutan dalam 1 tahun. Penurunan beban depresiasi tahunan selama masa ekonomis aset. Tarif saldo menurun sama dengan 2 kali tarif garis lurus. Berarti tarif saldo menurun itu 2 kali dari tarif garis lurus. Tarif diaplikasikan ke nilai buku. Langkah pertama adalah abaikan nilai sisa, tentukan tarif garis lurusnya. Makanya di dalam metode saldo menurun tidak perlu ada nilai sisa atau nilai residu. Seperti contoh sebelumnya, harga perolehan ada 24.000 US dollar dibagi 5 tahun adalah 4.800 per tahun. 4.800 dibagi dengan harga perolehan 24.000 US dollar dapatlah 20%. Inilah besarnya tarif penyusutan dalam 1 tahun dengan metode saldo menurun. Jalankan pintas, cukup dibagi aja 1 dengan angka tahunan. Adalah 1 dibagi 5 dapatlah 0,20%. Ini adalah jalan pintas untuk menghitung besarnya tarif penyusutan dengan metode saldo menurun. Dengan membagi 1 dibagi 5 sama dengan 0,20 atau 1 dibagi masa manfaat daripada aset tersebut. Nah, langkah kedua, kalikan tarif garis lurus dengan 2 kali ya. 0,20 dikali 2 dapatlah 0,40. Untuk tahun pertama biaya akuisisi aset dikalikan 40%
Setelah tahun pertama nilai buku menurun dari aset tersebut dikalikan 40%. Langkah ketiga, kita buat tabel. Ini adalah tabel contohnya. Tahun pertama adalah harga perolehan 24.000 US dollar kali 40%, tarifnya dapatlah penyusutan 9.600 atau 24.000 dikali 0,4. Maka akumulasi penyusutan akhir tahun adalah 9.600 dan nilai buku akhir tahun adalah 14.400. Tahun kedua 14.000 dikali 40% dapatlah 5.760. Tahun ketiga adalah 8.640 US dollar dikali 40% dapatlah 3.450 biaya penyusutan tahunannya. Tahun keempat adalah 5.144 dikali 40% dapatlah 2.074 dolar. Ini biaya penyusutannya. Tahun kelima adalah 3.110 dikali tarif penyusutan 40% dapatlah biaya penyusutan 1.244. Maka nilai buku akhir tahun adalah 1.866 US dollar. Di sini jika menggunakan metode ini di tahun kelima, maka pada akhir tahun nilai buku yang diperoleh adalah 1.866. Ingat, nilai sisa pada akhir tahun diperkirakan 2.000. Jadi pendekatan kita harus dimodifikasi. Tapi bisa juga tidak ya teman-teman. Bisa saja menggunakan angka real biasanya ya di dalam perusahaan. Tidak perlu melakukan modifikasi atau mengoreksi. Tetap aja itu tergantung dari kebijakan akuntansi yang berlaku di dalam perusahaan. Inilah tabelnya ya teman ya. Sampai di sini ya teman-teman pembahasan kita tentang penetapan besarnya biaya penyusutan dengan beberapa metode penyusutan. Dan mudah-mudahan suatu saat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan terima kasih. Thank you for watching.